Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Hilda Muldaningsi. Saya dari jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Bina Bangsa. Di sini saya akan menjelaskan materi dengan pokok bahasan yaitu kerjasama umat beragama. Baik, jadi di dalam pokok bahasan kerjasama umat beragama terdapat 4 materi yang akan saya bahas. Yang pertama, yaitu kerjasama sesama muslim. Yang kedua, kerjasama umat Islam dengan agama lain. Yang ketiga, toleransi beragama. Dan yang keempat, sebab konflik keagamaan di Indonesia. Apa itu kerjasama antar umat beragama? Jadi, kerjasama antar umat beragama yaitu hubungan antar umat beragama yang dilandasi dengan toleransi, saling pengertian, saling menghormati, saling menghargai dalam kesetaraan pengalaman ajaran agama, dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Baik, kita langsung saja ke poin yang pertama, yaitu kerjasama sesama muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang menghilangkan kesusahan dari kesusahan-kesusahan dunia orang mukmin, maka Allah akan menghilangkan kesusahan dari kesusahan-kesusahan hari kiamat. Dalam Islam, dikenal istilah ta'awun, yang didefinisikan sebagai suatu kegiatan tolong-menolong dalam kebaikan antar sesama umat muslim. Di Indonesia sendiri, tolong-menolong sudah menjadi budaya yang harus dijaga kelestariannya. Terlebih, perkembangan dunia dari berbagai aspek mendukung terbitnya kebiasaan baru yang bertolak belakang, yakni individualisme. Gelar manusia sebagai makhluk sosial menekankan bahwa tidak ada manusia yang dapat hidup tanpa keterlibatan manusia yang lain. Keadaan tersebut menghadirkan kebiasaan tolong-menolong dalam masyarakat dan menjadikannya sebagai salah satu hal yang wajib dilakukan dalam kehidupan. Baik, dilanjut dengan materi yang kedua, yaitu kerjasama umat Islam dengan agama lain. Kerjasama dapat diartikan sebuah usaha yang dilakukan oleh beberapa individu atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia sehari-hari, karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Kerjasama dalam beragama berarti sikap yang harus ada dalam diri seseorang untuk menciptakan kehidupan antar umat beragama yang rukun dan damai. Jadi, kita harus menanamkan sikap saling menghargai antar umat beragama, memiliki kesadaran terhadap diri sendiri bahwa perbedaan adalah sebuah realita dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, kita harus bisa menerima perbedaan antar umat beragama dan juga saling mengasihi satu sama lain sebagai makhluk ciptaan Tuhan, dan dapat menghilangkan prasangka buruk terhadap perbedaan satu sama lain, serta dapat menciptakan suasana kehidupan beragama yang nyaman dan kondusif untuk menciptakan hubungan yang harmonis antar umat beragama. Contoh dari kerjasama umat Islam dengan agama lain yaitu membangun tempat ibadah, bersedekah, tidak mengganggu ibadah agama lain, dan juga saling menghormati, serta dapat membersihkan lingkungan bersama dalam proses gotong royong. Selanjutnya yaitu materi yang ketiga, toleransi beragama. Toleransi beragama merupakan sikap saling menghormati, saling menghargai setiap keyakinan orang, tidak memaksakan kehendak, serta tidak mencela ataupun menghina agama lain dengan alasan apapun. Salah satu manfaat toleransi akan menjamin rasa aman bagi umat beragama, terutama mereka yang minoritas dalam menjalankan ibadah atau ritual sesuai ajaran agamanya. Selain itu, manfaat toleransi berikutnya menjadi pengikat bahwa dalam beragama tidak ada unsur keterpaksaan untuk semua golongan. Contoh dari toleransi beragama yaitu, yang pertama, memperbolehkan teman atau individu lain beribadah sesuai dengan agama mereka. Yang kedua, tidak memaksakan orang lain untuk berpindah keyakinan. Yang ketiga, tidak melakukan diskriminasi, terutama pada agama minoritas. Yang keempat, tidak mengganggu proses ibadah orang lain. Yang kelima, tidak mencela dan merendahkan agama orang lain. Yang keenam, tidak menjadikan agama orang lain sebagai bahan gurauan. Yang ketujuh, tidak menjadi provokator ketika agama lain tengah merayakan hari besarnya. Yang kedelapan,
berteman dengan semua orang tanpa memandang apa latar belakang agama mereka. Selanjutnya poin yang keempat, sebab konflik keagamaan di Indonesia. Beberapa penyebab konflik antar umat beragama. Yang pertama, mereka masih belum memahami ajaran agamanya atau menyimpang dari aturan atau ajaran agama masing-masing. Yang kedua, masyarakat masih mementingkan diri sendiri atau menganggap agamanya yang paling benar. Yang ketiga, masyarakat masih bertindak semaunya tanpa mengikuti kaidah yang ada. Faktor utama yang menyebabkan perselisihan di tanah air kita ini, sehingga menyebabkan konflik antar umat beragama, adalah faktor politik. Faktor politik menyebabkan munculnya konflik, yaitu perbedaan pendapat antar satu dengan yang lain. Setiap konflik di masyarakat akan membawa dampak bagi sekitarnya, antara lain, yang pertama, dapat menimbulkan kerusakan atau keretakan di masyarakat antara individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, maupun individu dengan kelompok. Yang kedua, dapat menyebabkan perubahan pada kepribadian seseorang. Misalnya, munculnya rasa curiga satu dengan yang lainnya, rasa benci terhadap lainnya, dan akhirnya dapat menimbulkan seseorang untuk melakukan tindakan kekerasan. Yang ketiga, timbulnya korban jiwa jika sampai terjadi kekerasan. Yang keempat, bertambah banyaknya kemiskinan yang ada di masyarakat akibat dari tidak adanya keamanan. Yang kelima, menjadi terhambatnya masalah pendidikan formal dan non-formal karena akibat dari rusaknya sarana dan prasarana pendidikan. Terjadinya konflik keagamaan, yaitu karena anggapan hanya satu agama yang paling benar. Banyak orang beranggapan bahwa hanya ada satu Tuhan dan mereka menganggap agama mereka yang paling benar. Dan juga, banyak orang yang berpikir hitam putih. Banyak masyarakat yang mendefinisikan agama dalam bentuk hitam putih, yang artinya mereka berpikir bahwa agama yang dianutnya adalah kebenaran yang lengkap, sementara agama yang lainnya adalah salah. Cukup sekian materi yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.